Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igede Made Surya Bumi Pracasitaram, salah satu dosen tetap dari program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 aspek penting pembelajaran yang meliputi delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah elektronika digital sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan teknik elektro. Yang pertama, delivery merupakan bagaimana suatu materi pembelajaran disampaikan kepada peserta didik. Dalam hal ini, saya telah menyediakan beragam materi pembelajaran dalam bentuk jurnal, buku referensi, serta video pembelajaran yang saya unggah pada platform e-learning Undiksa, di mana materi-materi tersebut akan bisa diakses dan di-download oleh adik-adik mahasiswa untuk bisa dipelajari secara mandiri agar mereka memahami materi pembelajaran yang harus mereka kuasai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, interaction merupakan bagaimana interaksi antar dosen dengan mahasiswa, serta interaksi mahasiswa dengan mahasiswa di organisasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, baik secara luring maupun secara daring. Dalam hal ini, pada pembelajaran yang saya lakukan lebih menekankan pada penggunaan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, seperti melalui diskusi kelompok, pemecahan masalah, pembelajaran melalui proyek, dan studi kasus. Kemudian yang ketiga, asesmen merupakan bagian dari evaluasi yang saya terapkan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dengan mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif sesuai dengan indikator pembelajaran. Dalam hal ini saya menggunakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif saya lakukan selama proses pembelajaran yang berlangsung dengan tujuan mengetahui perkembangan dan kemajuan mahasiswa melalui pemberian kuis, tanya jawab, tugas mandiri, maupun pengamatan secara langsung. Sedangkan asesmen sumatif saya lakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan pengumpulan tugas proyek. Mata kuliah elektronika digital memberi pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar teknologi elektronika digital meliputi sistem bilangan, gerbang logika, dan aljabar boolean yang digunakan dalam perancangan rangkaian digital. Mahasiswa akan mempelajari teknik penyederhanaan rangkaian menggunakan aljabar boolean dan peta Carnot, serta merancang rangkaian kombinasional dan sekuensial, termasuk penggunaan komponen digital seperti multiplexer, decoder, adder, latch, dan flip-flop. Melalui berbagai kasus dan proyek, mahasiswa akan mampu untuk menganalisis, mensimulasikan, dan memverifikasi fungsi rangkaian digital, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kerja tim dalam konteks teknologi digital. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah elektronika digital yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPL yang kedua,
memiliki pemahaman keilmuan dan penguasaan keterampilan di bidang teknik komputer, meliputi sistem tertanam dan robotika, jaringan komputer, rekayasa perangkat lunak, multimedia, dan kecerdasan buatan. CPMK untuk mata kuliah elektronika digital ada 4. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu memaparkan dan menerapkan berbagai jenis sistem bilangan, gerbang logika, tabel kebenaran, serta prinsip-prinsip aljabar boolean dalam merancang dan menyederhanakan rangkaian logika digital. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu untuk mendesain, menyederhanakan, dan mensimulasikan rangkaian logika kombinasional serta sekuensial, termasuk penggunaan metode seperti peta Carnot dan konsep-konsep seperti multiplexer, decoder, adder, dan flip-flop. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep rangkaian logika untuk menyelesaikan kasus-kasus spesifik seperti BCD dengan menggunakan state diagram dan metode rancang bangun yang tepat. Kemudian untuk CPMK yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu untuk mengembangkan, mempraktekkan, dan mempresentasikan solusi kreatif untuk proyek kompleks dalam mendesain rangkaian digital dengan memanfaatkan seluruh konsep dan metode yang telah dipelajari sepanjang perkuliahan. Indikator penilaian pada mata kuliah elektronika digital terdiri dari 3 penilaian utama. Itu yang pertama adalah penilaian proses dengan bobot 30%. Penilaian proses terdiri dari sikap, kemudian partisipasi dan aktivitas dalam proses pembelajaran. Kemudian penyelesaian tugas perkuliahan. Untuk bobot berikutnya adalah penilaian produk atau tugas proyek yang dihasilkan. Itu dengan bobot 40%. Jadi produk yang dihasilkan berupa tugas proyek atau praktikum yang dihasilkan. Kemudian untuk penilaian yang ketiga adalah penilaian tes dengan bobot 30%. Untuk penilaian tes ini terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah cuplikan perkuliahan di kelas untuk mata kuliah elektronika digital untuk pertemuan yang kedua. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah apa? Elektronika digital. Oke, jadi semua udah pesertanya benar ya masuk kelas ini? Benar. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lakukan absensi ya terlebih dahulu. Silakan dibuka device-nya, gadgetnya, di-scan barcode yang ada di depan ya untuk melakukan absensi. Silakan. Oke, yang depan gimana? Bisa? Oke, Umbu di belakang? Bisa? Oke, saya cek sekilas semua sudah hadir ya. Untuk materi perkuliahan sebelumnya, yaitu tentang konversi bilangan ya. Ada dari biner ke desimal, desimal ke biner dan sebaliknya. Apakah masih ada yang belum dipahami atau bagaimana? Aman ya? Berarti perkuliahan yang sebelumnya sudah ada dipahami. Ya. Oke, jadi kita lanjutkan materi kita, yaitu di pertemuan hari ini berikut adalah outline-nya.
Nah, di sini ada beberapa materi ya yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep dan pengertian gerbang logika. Ya. Yang kedua, jenis-jenis gerbang logika. Kemudian yang ketiga, tabel kebenaran dari masing-masing gerbang logika itu seperti apa. Nanti coba kita pelajari. Kemudian yang terakhir adalah persamaan apa? Aljabar boolean. Oke, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu konsep dan pengertian gerbang logika. Nah, jadi pada tahun 1854 ini George Boole ini menemukan yang namanya aljabar boolean. Kemudian di aljabar Boole sendiri ini hanya terdapat dua nilai, ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nilai apa aja? Ya, silakan Budi. Nilai 1 atau I kan nilai 0 atau 0. Oke, terima kasih Budi. Kasih aplaus buat Budi. Di aljabar boolean ini hanya mengenal dua ya, dua kondisi. Kalau nggak 0 ya 1, kalau nggak 1 ya 0, ya. Oke, kita lanjut. Aljabar boolean atau aljabar Boole ini dapat diterapkan di dalam ilmu elektronika digital. Nah, lebih tepatnya juga terutama di bidang komputer, ya. Kemudian aljabar Boole ini dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa? Seperti dalam saklar ya, pensaklaran dalam instalasi rumah kan ada on off. Ya, itu logikanya sama aja. Kemudian untuk lalu lintas di jalan raya bisa. Jadi kan lampu lalu lintasnya itu on off juga bisa menggunakan logika ini, ya. Aljabar Boole diwujudkan dalam bentuk piranti atau sistem yang disebut dengan gerbang logika. Nah, ini adalah konsep dari gerbang logika. Nah, dalam gerbang logika ini memiliki satu atau lebih masukan. Jadi inputnya ini ada bisa satu atau lebih, bisa dua, bisa tiga, ya. Memiliki keluaran atau output satu. Nah, jadi inputnya lebih dari satu, outputnya satu. Ya, nah di sini saya contohkan inputnya misalnya dengan simbol A, B, dan outputnya Y. Ya, nah masukan dan keluaran pada gerbang logika ini seperti tadi hanya ada dua level. Ya, apa tadi? Coba Umbu, apa? Dua level, 0 dan ya 0 dan 1. High untuk 1, 0-nya untuk false. Ya. Gerbang logika ini bisa kita cek nanti melalui tabel kebenaran atau truth table, ya. Oke, di belakang nanti kita akan coba pelajari ya. Nah, jenis-jenis gerbang logika. Nah, mungkin adik-adik yang sebelumnya sudah sempat mengakses e-learning ya atau di LMS yang sudah baca-baca sedikit, udah saya sisipkan materi ini sebetulnya. Adik-adik bisa download di sana kalau ingin mempelajari, bisa di-download atau bisa diakses secara online ya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik mungkin yang sempat membaca sebelumnya di e-learning tentang jenis-jenis gerbang logika. Nah, di sini terdapat 3 gerbang logika dasar ya. Jadi yang pertama apa? Ya. Oke, gerbang logika N, gerbang logika OR, dan NOT. Oke, kita mulai yang pertama ya. Nah, di sini adalah gerbang logika N. Berikut adalah simbol dari gerbang logika N. Jadi ada inputan A dan B. Ya, ada outputnya X. Oke, jadi persamaannya A, N, B. Ya, atau A dikali B. Jadi ibaratnya gerbang N ini seperti perkalian ya. Persamaannya adalah X sama dengan A dikali B. Nah, berarti kalau 0, 0 hasilnya 0. Kalau 0, 1? 0. Kalau 1, 0? 1, 1? 1. Kita lanjut, yang kedua adalah gerbang apa? Gerbang OR. Oke, tadi kita udah belajar gerbang N. Sekarang gerbang OR seperti dua buah saklar yang dirangkai secara paralel. Kira-kira ada yang bisa bantu nggak menjelaskan?
Ya, silakan Kevin. Nah, terima kasih atas informasi yang diberikan. Jadi, gerbang logika kan diibaratkan dengan instalasi paralel. Jadi, jika dialirkan listrik kepada S1, maka nilainya akan 1. Lalu jika S2 terbuka atau tidak mengalirkan listrik, tetap akan masuk ke S1. Dan sebaliknya Bapak, jika S2 tertutup atau menyambung, sedangkan S2 terbuka, S1 terbuka atau tidak menyambung, maka tetap dialiri listrik. Terima kasih. Oke, kasih aplaus buat Kevin. Oke, jadi benar sekali ya. Jadi kalau gerbang OR ini, jadi ibaratnya dua buah saklar yang dirangkai secara paralel. Jadi kalau dia paralel, salah satu saja dia hidup ya. Mau S1, mau S2, ini bebas. Salah satu ada bernilai 1 atau saklarnya tertutup, nah maka akan ada aliran listrik atau arus yang melewati beban sehingga lampunya hidup atau menyala. Jadi logikanya seperti itu. Oke. Nah, kira-kira untuk tabel kebenarannya ada yang bisa bantu? Ya, silakan Budi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi untuk tabel kebenarannya, untuk kesimpulannya, berdasarkan rangkaian paralel tersebut, ketika ada salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 juga. Terima kasih. Oke, kasih aplaus buat Budi. Oke, jadi benar ya. Kalau gerbang OR, jadi salah satu saja di inputnya bernilai 1, maka outputnya akan 1. Jadi output akan bernilai 0 jika kedua inputan A dan B ini bernilai 0. Ya, jadi mudah kan? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah gerbang logika NOT. Ya, kalau NOT ini adalah inverse atau kebalikannya. Ya, jadi kalau masukannya 0, kebalikan dari 0, 1. Kalau masukannya 1, outputnya 0. Jadi inverse kebalikannya. Jadi kalau misalnya inputnya A, outputnya X, nah berarti persamaannya X sama dengan A bar atau A not atau inverse A atau komplement A. Boleh yang mana salah satu. Pakai A bar juga boleh. Nah, begitu juga di tabel kebenarannya ada inputnya misalnya A, outputnya X. Nah, kalau A-nya 0, X-nya 1 dan sebaliknya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sangat bagus sekali. Nah, gerbang logika itu tidak hanya berupa teori dan konsep. Nah, gerbang logika itu berbentuk chip ya. Ya, berbentuk chip atau IC ya. Jadi kalau bisa Adik-adik lihat di PowerPoint, nah di sini ada chip yang ada 14 kaki biasanya ya di komponen elektronik itu. Nah, kalau Adik-adik membaca data sheet-nya, jadi misalnya ini IC 7408, kalau Adik-adik membaca data sheet-nya, nah dalam IC 7408 itu ada 4 buah gerbang N. Ya, jadi kaki 1, 2 untuk input, ini gerbang N yang pertama, kaki 3 untuk output. Nah, begitu juga misalnya yang ini 10 sama 9 sebagai input, 8-nya sebagai output. Nah, jangan lupa untuk bisa menggunakan IC ini berarti harus disambungkan ke sumur tegangan ya. Jadi VCC dan ground-nya. Nah, kalau belum disambungkan tidak aktif, ya enggak? Nah, nanti bisa dipilih salah satu. Nah, begitu juga nanti yang gerbang OR, gerbang NOT, atau gerbang yang lainnya, dia juga ada dalam bentuk chip. Ya, ini tidak hanya berupa konsep, tapi bisa dipergunakan untuk misalnya membuat perangkat elektronika, logikanya seperti apa. Itu sangat bisa sekali. Oke, coba Adik perhatikan. Untuk gerbang N yang pertama, ini inputnya A dan B, outputnya Y1. Jadi persamaan dari Y1 adalah A kali B atau A and B. Jadi membuatnya A dot B, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk di Y2, inputnya adalah C dan D. Satu persamaan dari Y adalah merupakan inputan dari hasil gerbang N yang pertama dan yang kedua. Ya,
Nah, jadi Y sama dengan dalam kurung A, N, B, di N kan lagi, karena masuk gerbang N ya, dalam kurung C, N, D. Ya, nah kira-kira sampai di sini apa bisa dipahami? Sekarang coba adik-adik kerjakan soal berikut. Nah, silahkan bentuk kelompok ya. Jadi 3 kelompok aja. Jadi mungkin yang baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, dan baris ketiga kelompok 3. Nah, jadi tugasnya yang kelompok 1 adalah menyelesaikan persamaan Y1. Ya. Kelompok 2 menyelesaikan persamaan Y2. Nah, kelompok 3 menyelesaikan persamaan Y atau gerbang yang ketiga. Ini ada 3 gerbang ya. 3 gerbang, sebetulnya ada 5 ya. Cuma di sini sebagai tugas kelompoknya yang satu di Y1, yang kelompok 2 Y2, dan kelompok 3 Y3. Oke, silakan bentuk kelompok berdiskusi mungkin kurang lebih 3 sampai 4 menit ya. Nah, nanti silakan ditentukan siapa yang maju dari kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Ada kesulitan? Aman ya? Aman ya? Oke, coba dicatat dulu jawaban dari masing-masing kelompoknya. Nah, nanti salah satu perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan ya. Nanti kita cek sama-sama. Coba yang kelompok belakang sudah selesai? Sudah. Kelompok yang tengah? Kelompok yang depan? Oke, coba yang pertama kelompok 1 yang di depan. Silakan perwakilan maju ke depan. Nah, persamaannya seperti apa? Oke, coba kita cek. Silakan duduk dulu. Jawaban dari kelompok 1 adalah Y1 sama dengan P bar N key. Nah, benar apa enggak? Mari kita yakin. Oke, coba kita cek. Y1 jadi mendapatkan input dari P yang pertama masuk ke gerbang not ya. Nah, jadinya P not atau P bar. Oke. Kemudian input yang berikutnya key. Nah, ini dari hasil tadi P barnya dan key masuk ke gerbang N atau Y1 ya. Nah, jadi Y1 sama dengan P bar dikali key atau P bar N key. Jadi jawabannya benar. Oke, kasih aplaus. Oke, sekarang kelompok yang kedua di yang tengah, silahkan untuk Y2. Mari kita cek ya jawaban dari kelompok 2. Oke, jadi yang Y2 mendapatkan input dari R dan S. Ya, jadi R ini melewati gerbang not menjadi R not atau R bar ya. Kemudian yang inputan berikutnya adalah S. Nah, masuk juga ke gerbang OR. Persamaannya di Y2 sama dengan R not OR S ya. Atau penulisannya R not ditambah S. Jadi jawabannya B. Nah, oke, kasih aplaus. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mewakili? Oke, coba mari kita cek. Silahkan duduk dulu, Umbu.
Oke, Y3 sama dengan P bar NQ dikali atau N R bar or S atau plus S. Jadi jawabannya B. Oke, kasih aplaus. Sampai di sini, adik-adik ada pertanyaan nggak? Untuk materi gerbang logika. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut coba dengan kuis. Nah, saya ingin mengetahui kira-kira adik-adik apakah memang benar paham apa enggak untuk pembelajaran hari ini. Silakan bisa di-scan dulu untuk barcode kuisnya. Nanti akan saya cek jawaban dari adik-adik semua. Silakan mulai dijawab, inputkan nama dan NIM ya. Waktunya 5 menit saja. Saya cek baru satu yang merespon. Oke, ada 2. Gede Budi dan Rizky. Oke. Sudah ada tambahan Kevin, Fahrul. Muhammad Arjun dan Kadek Satriantara. Oke. Saya cek dari hasil jawaban adik-adik. Untuk responnya 100%, 85%, 100%. Oke, secara garis besar hasil kuisnya sangat bagus ya. Jadi di atas 85%. Jadi saya yakin adik-adik sudah sangat memahami ya untuk materi kita pada hari ini. Nah, untuk materi ini seperti yang tadi saya infokan di awal, sudah tersedia secara online di e-learning ya. Di LMS-nya adik-adik, silakan login dan download materinya. Begitu juga nanti materi untuk pertemuan berikutnya. Jadi boleh dibaca-baca dulu. Ada yang bisa bantu menyimpulkan nggak? Misalnya kita belajar berapa gerbang, setiap gerbang itu cara kerjanya gimana? Mungkin ya, silakan Budi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini itu kita mempelajari 3 gerbang dasar, yaitu gerbang logika N, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Nah, jadi yang pertama itu gerbang logika N, yang dimana gerbang logika N ini outputnya akan 0 jika salah satu dari inputnya itu bernilai 0. Yang kedua gerbang logika OR. Nah, logika dari gerbang logika OR ini adalah di mana outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya saja bernilai 1. Terus yang ketiga yaitu gerbang logika NOT, yang di mana outputnya itu adalah inverse dari inputnya. Terima kasih. Oke, kasih aplaus buat Budi. Bagus sekali ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini dengan materi gerbang logika. Jadi tadi yang disampaikan Budi benar, ada 3 gerbang dasar ya. Gerbang N, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Nah, adik-adik juga sudah mempelajari tadi gimana konsep dari ketiga gerbangnya itu, logikanya bagaimana, tabel kebenarannya bagaimana. Nah, jadi saya simpulkan adik-adik sudah paham ya tentang materi hari ini. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya. Semangat pagi! Semangat pagi! Oke, terima kasih.